Bab 005. Lebih baik aku mati dengan cepat daripada aku mati dengan perlahan. Aku membutuhkan penanganan itu. Priscilla yang menjawab. Sejak datang ke rumah sakit ini dia hanya diam, menahan sakit bercampur marah hingga dadanya begitu sesak. Dia hidup dengan penderitaan di sekujur tubuh, rasanya dia lebih memilih mati saja. Sampai akhirnya dia melihat Melia yang datang menghampiri. Priscilla tidak peduli bagaimana hasilnya, dia hanya bisa pasrah. Tahu tidak bisa bicara dengan mereka semua, Anton dengan segera meninggalkan ruangan itu. Hendak mencari Melia, namun langkahnya terhenti saat Siska memanggil. Dokter Anton. Anton mendengarnya, namun dia memilih acuh. Dia terus melangkah ingin menemui Melia. Namun Siska tidak menyerah, dia sedikit berlari dan kemudian menahan lengan Anton. Dengarkan aku sudah melaporkan ini semua pada pimpinan Departemen Bedah dan Dr. Nizam, ucap Siska langsung, sangat tahu jika kemarahan Anton kali ini karena ulah Melia. Dan mendengar itu Anton akhirnya menghentikan langkah, deru nafasnya yang menahan amarah terdengar begitu jelas. Sore itu rapat darurat akhirnya diadakan. Dihadiri oleh Direktur Utama, pemimpin Departemen Bedah Dr. Rudy dan semua jajarannya. Semua dokter bedah pun ikut hadir dalam rapat itu. Anton, Melia dan semua tim dalam operasi Priscilla. Kini mereka semua sudah berkumpul di ruang rapat utama. Siska terus mengulum senyum. Ternyata tanpa dia bergerak Melia sudah menjatuhkan dirinya sendiri di lubang kehancuran. Dan kini dia akan menyaksikan secara langsung, anak baru yang sok pintar itu mendapatkan hukuman. Dr. Amanda yang menjabat sebagai wakil ketua Departemen Bedah memimpin jalannya rapat ini. Di layar utama terdapat rekam medis Priscilla, kemudian diputar pula CCTV selama Melia melakukan operasi. Dan melihat itu semua, raut wajah Siska menjadi masam. Karena sepertinya kondisi akan berbalik, keahlian Melia dalam operasi itu mampu mencuri atensi semua orang, bahkan sampai lupa dengan kasus yang sedang mereka bahas. Sama seperti Siska, kini Anton pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Sementara Melia hanya diam, sampai tidak sadar jika Nizam memperhatikan. Priscilla memang membutuhkan penanganan cepat. Tapi tindakan yang Dr. Melia lakukan juga salah karena tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit dan Dr. Anton lebih salah lagi karena abai dengan pasien, ucap Amanda mengambil kesimpulan setelah perdebatan panjang yang terjadi di ruang rapat utama rumah sakit antariksa. Anton dan Melia bersikukuh merasa mereka sama-sama benar. Bahkan Anton berulang kali menyalahkan Melia dan menjadikan Priscilla sebagai bahan praktek. Melia tidak terima, karena itulah dia meminta waktu 2 hari untuk semuanya mengawasi perkembangan Priscilla. Jika keadaan gadis itu baik-baik saja maka operasinya berhasil. Jika sedikit saja ada gangguan, Melia bersedia dikeluarkan dari rumah sakit ini. Awalnya Priscilla dan kedua orang tuanya juga hendak dipanggil ke ruang rapat ini. Namun Nizam menolak, yang terjadi dalam lingkup internal rumah sakit cukuplah mereka yang tahu dan menangani tanpa melibatkan pasien. Tapi jika Priscilla baik-baik saja, aku juga meminta Dr. Anton untuk mendapatkan surat peringatan tingkat 1, ucap Melia dengan suaranya yang lantang, tak gentar sedikitpun. Bukan hanya Anton yang geram pada Melia, tapi Melia juga merasakan hal yang sama. Dia juga sangat marah atas tindakan abai yang dilakukan oleh Dr. Anton. Baiklah, keputusan sudah diambil sesuai dengan yang kita sepakati bersama, ucap Rudy, mengakhiri rapat kali ini. Dan Anton semakin merasa takut. Melihat rekaman CCTV saat Melia melakukan operasi dia tahu jika Priscilla pasti sembuh. Anton mengakui jika Melia melakukan operasi itu dengan sempurna. Anton keluar paling akhir dari ruang rapat itu, dia melamun di sana. Dan lamunannya buyar saat mendengar suara seorang wanita memanggil namanya, tanpa melihat Anton sudah tahu jika itu adalah Siska. Dokter Anton, tenanglah, aku mendukungmu,
ucap Siska. Dia duduk di sebelah Anton. Anda mendukung orang yang salah, Dokter Siska. Dokter Melia melakukan operasi itu dengan baik, dan kesalahanku memang sudah abai, ucap Anton. Di keadaan seperti ini rasanya memohon maaf adalah keputusan yang tepat dibanding berkeras kepala. Karena Anton sadar dia memang salah. Seminar yang dia adakan hanya untuk menambah citranya sebagai dokter bedah semakin baik, tanpa sadar jika dia juga telah mengorbankan nyawa seorang pasien. Terlebih Priscilla adalah pasien jalur subsidi, dia tidak akan mendapatkan fee ketika melakukan operasi itu. Lain halnya dengan jalur umum. Semua operasi yang melalui jalur umum para dokter akan mendapatkan bayaran tambahan. Ini hanya di rumah sakit antariksa, halunya autor. Itu juga menjadi pertimbangan Anton untuk menunda dan melakukan hal yang lainnya. Lagi pula sebenarnya Priscilla masih bisa bertahan hingga waktu malam. Hanya saja Melia yang ingin semuanya disegerakan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama 2 hari ke depan, Dok. Mungkin saja Priscilla mengalami gejala gagal operasi. Anton terdiam, dia membuang nafasnya berat. Ini sama saja mengharapkan pasiennya kembali sakit, dan Anton pun tidak mengharapkan itu. Tanpa memperdulikan Siska, Anton bangkit lebih dulu dan pergi dari sana. Meninggalkan Siska begitu saja. Siska berdecih, merasa niatnya untuk membantu diabaikan oleh Anton. Ini kesempatan baik untuk membuat Melia dikeluarkan dari rumah sakit ini, gumam Siska. Memberi sedikit obat mual pada Priscilla pasti tidak akan membahayakan nyawa pasien itu. Siska tersenyum, jika Anton hanya diam saja, lebih baik aku yang bergerak, gumamnya. Nizam menahan tangan Melia di persimpangan jalan. Membuat langkah kaki Melia yang lebar terhenti seketika. Melia menepis tangan itu, merasa tak pantas pegang-pegang di ruang umum seperti ini. Melia menatap Nizam dengan tatapan dingin, malas berdebat. Nizam mungkin juga akan menyalahkan dirinya, mengatainya bodoh secara langsung setelah rapat usai. Pindahkan Priscilla ke ruang VIP, minta 2 perawat untuk berjaga di sana. Selama 2 hari ini perlakukan Priscilla dengan baik, ucap Nizam. Sebuah ucapan yang membuat Melia tercengang. Matanya melebar menatap tidak percaya. Kenapa Nizam jadi baik begini? Dan belum sempat Melia menjawab, Nizam sudah lebih dulu meninggalkan dia. Melia tersenyum lebar, lantas dengan segera dia berlari menghampiri ruang Priscilla dengan raut wajah bahagia. Tisa dan Danu adalah 2 perawat yang akan berjaga di ruang rawat Priscilla yang baru. Tapi Dok, apa kami juga harus membayar biaya tambahan untuk pindah ke ruang VIP itu? Tanya Ibu Priscilla. Tidak Nyonya, ini adalah bentuk permintaan maaf kami karena terlambat menangani Priscilla. Semuanya tetap sama, gratis. Benarkah? Tanya Priscilla dengan raut wajah tidak percaya. Dan Melia menganggukkan kepalanya dengan antusias. Terima kasih Dok, ucap Priscilla dengan lelehan air bening di kedua matanya. Dia tidak bisa berkata-kata lagi untuk menggambarkan bahagia yang dia rasa. Jangan menangis, ayo kita pindah. Priscilla mengangguk, dengan segera dia menghapus air matanya sendiri dan coba tersenyum. Siska yang melihat pasien itu dipindahkan ke ruang VIP pun merasa tidak terima. Di ruangan itu keamanan lebih ketat, ada CCTV di setiap sudut. Bahkan pintu masuk dari luar pun tersorot oleh CCTV. Dia tidak akan bisa menjalankan rencananya jika pasien itu dipindah ke sana. Dengan segera, Siska menghentikan mereka semua. Ranjang dorong yang membawa Priscilla pun juga terhenti juga. Dokter Melia, kenapa pasien ini dipindahkan? Siapa yang memberi izin Anda? Tanya Siska bertubi. Padahal mereka tinggal masuk ke ruangan VIP itu namun Siska menghalangi. Dokter Siska, kita bicarakan setelah ini, lebih baik Anda menyingkir dulu, tubuh Anda menghalangi jalan kami, jawab Melia dengan santainya, sungguh dia tidak ingin ada perdebatan di depan pasien.
Siska yang mendengar ucapan Melia pun hanya mampu mengepalkan tangannya kuat dan menyingkir memberi jalan. Rombongan Melia masuk dan memindahkan Priscilla ke ranjang di ruang VIP. Tisa dan Danu mulai berjaga di sana. Kalian harus ingat, yang boleh masuk ke ruangan ini hanya aku, Dr. Rudy, Dr. Amanda dan Dr. Nizam. Selain itu kalian berhak untuk menolak. Baik dok, jawab Tisa dan Danu bersamaan. Setelahnya Melia keluar dan melihat Siska masih menunggu dia. Astaga Dr. Siska, Anda gigih sekali menungguku, ledek Melia. Dan Siska tidak menanggapi itu, dia ingin menanyakan kenapa Priscilla dipindah ke ruang VIP, sementara Priscilla adalah pasien subsidi dan berada di kelas C. Kenapa pasien itu dipindah ke ruang ini? Kamu jangan lancang ya Dr. Melia, jangan berbuat semaumu, ucap Siska yang sungguh geram, sangat geram melihat Melia yang berbuat semaunya seolah rumah sakit ini adalah taman tempat dia bermain. Dan Melia yang mendengar pertanyaan itu malah tersenyum miring. Suka-sukaku mau melakukan apa, kenapa Anda yang repot? Lagi pula masalah ruang VIP bukan wewenang Anda. Tindakanmu ini akan menambah masalah untukmu sendiri. Aku memang suka memupuk masalah. Melia berlalu, meninggalkan Siska yang mengepalkan tangannya kuat. Dokter Melia, panggil Anton hingga membuat langkah Melia yang hendak masuk ke ruang IGD terhenti. Melia berbalik dan melihat Anton yang menghampiri. Melia diam saja, tidak bertanya ada apa. Hanya menunggu apa yang ingin Anton katakan. Dan Anton yang melihat wajah dingin Melia hanya mampu tersenyum kecut. Dokter Melia, maafkan aku, ucap Anton akhirnya. Setelah lama berpikir dan berdebat dengan pikirannya sendiri akhirnya Anton memutuskan untuk meminta maaf pada Melia dan setelahnya meminta maaf pada keluarga pasien. Dia tahu posisinya sedang tak bagus, meminta maaf adalah keputusan yang tepat. Dan Melia yang mendengar ucapan maaf itu sedikit tidak percaya. Mana mungkin orang akan berubah secepat ini? Padahal jelas-jelas di ruang rapat tadi Anton bersikukuh jika dia benar. Mengabaikan tentang kondisi Priscilla demi keuntungannya sendiri. Maaf dariku tidak penting Dr. Anton, selama Anda tidak menyadari apa kesalahan Anda sendiri. Aku tahu aku salah Lia, ya, aku sudah lalai. Melia terdiam, dilihatnya wajah Anton yang nampak frustasi. Kita tunggu saja hasilnya 2 hari ke depan dan saat itu aku pastikan Anda akan mendapatkan surat peringatan, jelas Melia. Dia bukan tipe pemaaf untuk orang-orang yang membuatnya marah. Tanpa banyak bicara lagi Melia segera meninggalkan Anton dan masuk ke ruang IGD. Sementara Anton membuang nafasnya kasar, sejenak dia hanya berdiri di sana melihat kepergian Melia. Sampai tak berselang lama kemudian dia memutuskan untuk mengunjungi Priscilla. Tapi sayang, sampai di ruang VIP dia tidak diizinkan masuk. Tisa dan Danu menjaga pintu itu dengan ketat. Bahkan meminta pada Anton untuk mendapatkan izin dari Dr. Nizam jika ingin masuk ke ruangan ini. Anton pasrah, dia tidak bisa memaksa. Maka yang bisa dia lakukan hanya satu, menunggu. Jam 9 malam, waktunya Melia pulang. Dia membawa kotak berwarna merah pemberian Luna. Kata Rahel dia harus membawa kemanapun kotak itu pergi dan Melia menuruti. Selama Melia di rumah sakit, kotak itu ada di ruangannya. Dan kini saat dia pulang, Melia kembali membawa kotak itu. Di area parkiran Nizam kembali menghampiri, membuat Melia terkejut karena pria ini suka sekali datang tiba-tiba. Pulang sendiri-sendiri saja, aku mau bawa mobil, ucap Melia sebelum Nizam sempat buka suara. Itulah yang ingin aku katakan, balas Nizam pula tak kalah dingin. Jawaban yang membuat Melia mendengus. Di ujung sana ada beberapa perawat yang memperhatikan mereka berdua. Bahkan salah satunya mengambil foto kebersamaan dua dokter itu. Nama Melia sudah sangat terkenal di rumah sakit ini,
Bahkan tiap departemen mulai membicarakan tentang dia, apalagi penyebabnya jika bukan gara-gara operasi bedah dadakan yang dia lakukan. Melia seperti superhero yang kini menjadi idola mereka, bahkan namanya mengalahkan nama Siska yang selama ini menjadi ratunya rumah sakit antariksa. Aku mendapatkan foto mereka. Ayo kabur, ucap perawat itu dan mereka semua segera berlalu dari sana. Nizam dan Melia pun sudah masuk ke mobil masing-masing dan mulai melaju pulang, menuju rumah Nizam. Rumah yang mulai kini akan menjadi tempat tinggal mereka berdua. Rumah yang akan menjadi saksi usaha mereka berdua untuk mulai membuka lembaran baru, menerima pernikahan mereka. 15 menit perjalanan dan akhirnya mereka sampai. Nizam turun lebih dulu dan Melia mengikuti. Nizam sedikit tertarik dengan kotak merah yang selalu Melia bawa. Tapi Nizam hanya diam saja, tidak bertanya itu apa. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di dalam kamar. Aku tadi belum mandi, aku mau mandi dulu, ucap Melia dan Nizam menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Melia meletakkan kotak merahnya di atas ranjang dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Nizam pun langsung mengganti baju dengan baju tidur miliknya, tadi dia sudah mandi di rumah sakit. Bosan menunggu Melia membuat Nizam kembali melihat kotak merah milik istrinya itu. Niat untuk membuka lebih dulu pun sempat terbersit di kepalanya, namun Nizam buru-buru menggeleng. Dia tidak mau berlagak seperti pencuri. Sekitar 10 menit menunggu akhirnya Melia keluar. Sudah kebiasaan bagi Melia untuk membawa baju ganti ke dalam sana. Jadi saat keluar begini dia sudah rapi, hanya rambutnya yang nampak sedikit basah. Malam ini Melia tidak keramas, mungkin dingin karena di luar sedang gerimis. Kotak apa itu? Singkirkanlah, aku ingin tidur, ucap Nizam dengan suaranya yang datar, seirama dengan raut wajahnya yang tanpa ekspresi. Kenapa tidak disingkirkan sendiri? Begini saja harus menyuruhku, jawab Melia. Dia mendekat dan hendak membawa kotak itu berlalu, namun ingat pesan Rahel untuk membukanya ketika sampai di rumah membuat Melia urung. Akhirnya dia duduk di sisi ranjang dan membuka kotaknya di sana. Sementara Nizam memperhatikan meski tidak mendekat, hanya bersandar di kepala ranjang. Srek, srek. Bunyi Melia merobek pembungkus merah pada kotak, pelan-pelan hingga akhirnya kotak itu terbuka sempurna. Di mata Melia itu seperti baju, namun kurang jelas akhirnya dia ambil dan direntangkan lebar-lebar. Dek, Melia dan Nizam sama-sama terkejut saat melihat sebuah lingerie warna merah tergantung di hadapan mereka berdua. Melia cukup paham ini adalah baju haram. Sial, awas kamu Luna. Batin Melia. Tidak peduli meski hatinya bergemuruh malu, Melia mencoba tetap tenang dan kembali melipat baju itu. Lalu mengembalikannya ke dalam kotak.